Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memulai pembahasan mengenai pengenalan, khususnya di sini adalah pengenalan antarmuka dari aplikasi MATLAB. Ya. Baik, ini pada kesempatan awal ketika MATLAB dibuka, jadi di sini kita menggunakan rilis 2015A ya. Mengapa di sini saya memilih rilis 2015A? Ini adalah karena merupakan aplikasi yang terakhir ya, dengan versi terakhir dari MATLAB yang masih mendukung Windows XP dan dia juga sudah mendukung Windows 10, sehingga ada cukup banyak sistem operasi yang didukung ya, dari XP, kemudian juga di situ ada Windows Vista, Windows 7 gitu ya. Terus Windows 8 ya, 8.1 dan demikian juga nanti sampai dengan Windows 10. Ini karena saya tidak mengetahui secara persis gitu ya jenis sistem operasi Windows apa yang mahasiswa digunakan. Jadi untuk lebih amannya saya menggunakan aplikasi dari MATLAB dengan dukungan sistem operasi Windows yang lebih luas. Dalam hal ini adalah rilis 2015A. Nah, ini kondisi ketika MATLAB tersebut sudah terbuka. Nah, untuk membuka MATLAB tersebut, Anda bisa menggunakan 3 macam cara. Yang pertama, Anda bisa langsung menggunakan shortcut yang ada di desktop ya. Saya yakin di situ tidak perlu diperagakan lagi. Yang kedua, Anda juga bisa menggunakan menu yang ada di Windows gitu ya. Jadi di sini Windows, kemudian Anda bisa scroll ke bawah ke MATLAB gitu ya. Nah, di sini, Anda langsung bisa klik pada MATLAB. Kemudian cara yang ketiga, Anda juga bisa mengaksesnya dengan menggunakan menu search yang ada di Windows. Jadi Anda bisa klik pada search di situ, kemudian Anda ketik MATLAB, ya, seperti itu. Nah, Anda kemudian bisa tekan Enter atau Anda bisa klik pada tulisan MATLAB atau Open di sini, gitu ya. Nah, ini 3 cara untuk membuka MATLAB. Nah, saya yakin itu tidak menjadi masalah. Baik, berikutnya kita bisa mencoba untuk mengenali bagian-bagian yang ada di dalam MATLAB tersebut. Bagian yang paling atas di sini, ini yang dinamakan dengan baris menu atau menu bar. Baris menu atau menu bar tadi itu terbagi menjadi 3 buah tab. Yang pertama adalah Home, yang kedua adalah Plots, gitu ya. Bisa kita lihat di situ. Kemudian yang ketiga adalah Apps. Nah, menu Home di sini berisi berbagai macam perintah yang akan sering kita pakai. Ya. Sebagai contoh di sini, untuk pengoperasian MATLAB itu sendiri sebenarnya ada 2 macam atau 2 mode, yaitu kita bisa mengetikkan perintah satu demi satu, kemudian nanti ketika kita tekan Enter, melihat hasilnya, itu yang dinamakan sebagai mode interaktif, dan demikian juga kita bisa membuat dalam mode pemrograman. Nah, mode pemrograman ini biasanya kita akan membuat sebuah script. Ya. Script ini kita ketikkan di sini di dalam new script. Jadi contoh di sini saya klik pada new script, gitu ya. Kemudian nanti di jendela yang ada di samping kanan kita ketikkan perintahnya seperti apa, kemudian kita klik pada run untuk menjalankannya. Nah, ini contoh saja salah satu perintah yang bisa diakses dengan melalui home ini. Nah, untuk pemrograman di dalam MATLAB ini tidak kita pelajari pada kesempatan kali ini, namun pada kesempatan berikutnya kita akan membahas mode interaktif. Ya, ini salah satu contoh saja ya. Salah satu contoh menu, salah satu contoh perintah yang bisa diakses melalui menu home. Kemudian ketika kita klik pada plots, gitu ya, ini tab pada plots ini berfungsi untuk membuat grafik ya secara langsung berdasarkan variabel yang kita pilih. Jadi nanti kita pilih variabelnya seperti apa, nanti akan muncul di bagian ini, gitu ya. Kemudian ketika kita klik, maka akan muncul grafik apa yang bisa kita buat berdasarkan variabel yang kita pilih tadi. Kemudian pada tabs yang berikutnya adalah apps. Apps di sini berfungsi untuk mengatur aplikasi tambahan yang ada di dalam MATLAB. Contohnya di sini kita bisa mendownload ya, mendownload untuk apps tambahan untuk MATLAB tadi, Get More Apps, melakukan instalasinya, gitu ya. Terus kemudian membuat paket aplikasinya dan sebagainya. Dan demikian juga kita bisa mengatur atau mengakses aplikasi-aplikasi tambahan yang sudah terdapat di dalam MATLAB tadi. Jadi contohnya di sini ada PID Tuner, ada Signal Analysis, dan sebagainya. Baik ya, jadi ini yang dinamakan dengan baris menu atau menu bar, terdiri dari 3 tab, yaitu Home, Plots, dan Apps. Tadi sudah kita ketahui fungsinya masing-masing. Kemudian bagian yang berikutnya adalah
current folder atau folder yang sedang aktif pada saat itu, dan ini nanti akan dituliskan ya pada atas di sini. Ini adalah merupakan gambaran dari direktori yang sedang aktif. Jadi di sini tersedia foldernya ya, folder yang sedang aktif pada saat itu adalah folder bin. Kemudian di dalamnya isinya apa saja ini bisa kita lihat di dalam current folder. Nah, pada berbagai macam kesempatan kita akan mengubah current folder ini selain daripada C program files MATLAB ya. Mengapa demikian? Karena ada beberapa perintah di dalam MATLAB tadi yang itu tidak bisa dijalankan ketika kita berada di dalam folder system. Folder system yang saya maksud ini adalah pada C program files ini. Ya, Anda akan mendapatkan pesan bahwa ini filenya tidak bisa dibuat. Dalam banyak hal kita akan mencoba mengarahkan ke folder yang lain. Sebagai contoh di sini saya arahkan ke folder D. Jadi di sini ke directory D atau folder D gitu ya. Saya tekan enter. Ya, jadi ini yang nanti akan bisa muncul gitu ya. Yang akan bisa muncul di dalam folder tersebut. Nah, ini kita sudah mengubah untuk folder yang aktif pada saat ini adalah pada D atau directory atau drive pada D tadi. Baik, yang lainnya di sini kita bisa melihat pada command window. Ya, pada command window inilah ini merupakan suatu tampilan ya, suatu jendela yang sangat penting. Karena di sini kita akan mengoperasikan MATLAB tadi dalam bentuk interaktif. Artinya kita mengetikkan perintah satu demi satu, kemudian langsung melihat hasilnya. Nah, jendela yang berikutnya di sini adalah workspace. Workspace di sini akan berisi variabel-variabel yang sedang aktif pada saat itu. Demikian juga nanti keterangan teknisnya, seperti contoh ukuran dari variabel dan lain sebagainya, itu nanti akan terlihat pada workspace. Kemudian bagian yang terakhir yang bisa kita lihat di dalam MATLAB, ini mungkin di sini tidak begitu kentara, adalah baris status atau status bar. Baris status ini adalah yang paling bawah sendiri ya. Di sini nanti akan muncul berbagai macam keterangan gitu ya, berbagai macam keterangan yang menjelaskan status MATLAB saat itu. Sebagai contoh, kalau dia sedang memproses sesuatu, dia akan memunculkan tulisan BASIC seperti ini ya. Artinya dia sedang memproses sebagai perintah, suatu perintah. Ya. Atau ketika MATLAB ini sedang pertama kali Anda jalankan ya, dia sedang loading, maka nanti muncul ada tulisan seperti ini, initializing. Ya, artinya dia sedang menginisialisasi seluruh perintah-perintah atau seluruh menu yang ada di dalam MATLAB tersebut. Gitu ya. Nah, baik ini kita akan coba lihat ya workspace tadi sebagai contoh. Ini sekaligus saya mencontohkan suatu bentuk mode interaktif. Saya ketikkan perintah di sini sama dengan 5 seperti itu, kemudian saya tekan enter gitu ya. Nah, maka mode interaktif tersebut akan memunculkan hasil eksekusinya. Dalam hal ini dia akan memunculkan tulisan A sama dengan 5 dan bisa Anda lihat perubahannya di dalam workspace. Di situ akan muncul variabel A dengan nilai sebesar 5. Anda perhatikan juga di situ muncul tulisan 1 kali 1 double. Artinya ini nanti akan dianggap sebagai sebuah variabel. Nah, variabel ini nanti akan dianggap sebagai sebuah matriks ya. Karena MATLAB itu sendiri kepanjangannya adalah Matrix Laboratory atau laboratorium yang untuk mengkhususkan pada matriks ya. Sehingga segala sesuatu variabel tersebut akan dianggap sebagai sebuah matriks pada MATLAB tadi. Nah, kemudian bagian lainnya, misalkan dalam mengoperasikan MATLAB Anda tidak mengetahui atau Anda ingin melihat manual gitu ya. Anda ingin mencari perintah yang sesuai untuk keperluan tertentu, Anda bisa menggunakan menu help. Ya, menu help tersebut bisa Anda langsung klik pada bagian atas di sini, ya, pada help. Ya, nanti akan muncul ya, akan muncul di situ jendela dari menu help, ya, yang berisi dokumentasi yang tersedia untuk MATLAB. Contohnya di sini Anda akan mencari perintah gitu ya. Anda akan mencari perintah untuk menampilkan persamaan dalam bentuk eksponen atau di sini eksponensial. Maka di sini saya ketik saja eksponensial, kemudian saya tekan enter. Ya. Nah, nanti akan muncul di sini. Akan muncul di sini berbagai macam keterangan mengenai eksponensial dan bisa kita lihat di situ salah satunya adalah perintah untuk membuat fungsi eksponen atau EXP. Kita bisa klik seperti itu, kemudian nanti akan tampil. Nah, ini manual yang ada untuk perintah EXP. Baik, ini saya tutup. Nah, menu help secara umum itu juga bisa kita akses melalui
perintah help. Help di sini saya ketik, saya tekan enter gitu ya. Nah, Anda bisa lihat sekarang perubahannya pada baris status muncul di sini perintah BC. Nah, ini menunjukkan bahwa dia sedang menampilkan gitu ya perintah apa saja yang didukung di dalam MATLAB. Ya. Baik, jadi di sini sedang ada pemrosesan. Nah, ini dia akan menampilkan semua ya, akan menampilkan semua perintah yang didukung oleh MATLAB. Tentunya di sini sangat panjang. Nah, Anda juga bisa menemukan perintah tertentu gitu ya. Misalkan Anda ingin melihat manual atau keterangan dari fungsi EXP itu tadi, atau untuk menampilkan eksponensial. Anda bisa ketik saja help EXP gitu ya, seperti ini, kemudian tekan enter. Terus bisa kita lihat di situ ada, nah ini perintah help tadi memunculkan fungsi eksponensial gitu ya. Kemudian untuk memunculkan referensi mengenai EXP tadi, Anda bisa ketik juga .exp seperti ini ya, atau ini mungkin sudah dijelaskan ya di atas di situ EXP. Doc di sini adalah documentation, EXP di sini adalah perintah yang akan kita lihat dokumentasinya. Kita tekan enter. Ya, berikutnya seperti apa yang sudah kita lakukan tadi ya, muncul di sini langsung untuk tampilan dari penjelasan perintah EXP untuk mengakses fungsi eksponensial. Baik ya, ini kita tutup dulu. Fungsi yang lain di sini yang bisa kita ketik adalah perintah look for. Look for ini berfungsi dengan format ya, look for kemudian satu kata kunci. Nah, kata kunci ini tidak harus perintah apa yang akan kita akses. Sebagai contoh, kalau misalkan saya ingin mengetahui fungsi untuk membuat eksponensial, tadi kita sudah tahu perintahnya exp, tetapi yang saya ingat di situ adalah eksponensial. Maka saya ketik di sini look for eksponensial. Sudah itu saya tekan enter gitu ya. Nah, nanti akan muncul ya segala macam perintah yang berkaitan dengan eksponensial. Ya. Jadi di situ akan muncul perintah-perintah apa saja yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Tidak harus yang muncul nanti EXP saja, tetapi bisa juga nanti perintah-perintah atau katakanlah hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan mengenai eksponensial. Anda bisa perhatikan juga di samping kiri, di situ muncul keterangan BC ya. Jadi di sini masih sistem di sini masih sedang sibuk ya untuk mencoba untuk menampilkan tampilan perintah yang berkaitan dengan eksponensial itu tadi. Baik, saya pikir ini tidak perlu kita tunggu sampai dengan perintah ini selesai untuk dieksekusi ya, perintah dari look for eksponensial ini. Nah, ini satu hal penting. Kalau kita sedang mau membatalkan perintah yang sedang diakses saat itu, atau ketika ada proses yang sedang berjalan, dan ini kita ingin hentikan di tengah-tengah, Anda bisa menekan tombol Ctrl C. Ya, sekali lagi saya ulang, Ctrl dan C. Nah, seperti itu. Anda bisa lihat sekarang, kita akan kembali ke dalam command prompt ya, ke dalam command prompt seperti ini, yang dilambangkan dengan simbol lebih besar seperti itu. Ini menandakan bahwa ini sudah siap kembali untuk menerima perintah selanjutnya. Berikutnya yang akan kita lihat adalah bahwa segala macam perintah yang sudah kita ketik seperti ini, ya, seperti yang ada di dalam tampilan command window ini, sebenarnya direkam oleh MATLAB. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau kita ingin mengaksesnya lagi, kita tidak perlu mengetikkannya lagi, melainkan kita bisa memanggilnya kembali melalui apa yang dinamakan dengan command history. Nah, untuk mengakses command history tadi, kita bisa tekan panah atas pada keyboard. Ya, jadi sekali lagi, saya ulang, Anda bisa tekan panah atas pada keyboard. Nah, nanti akan muncul perintah-perintah yang ini bisa kita sorot ya dengan menggunakan panah atas atau panah bawah ya untuk ditampilkan kembali. Ya, ini adalah command history yang terdapat di dalam MATLAB tadi. Ya. Baik ya, jadi itu yang dinamakan dengan command history. Ada juga berbagai macam hal yang bisa Anda akses. Sebagai contoh, Anda mau mencari perintah-perintah, Anda juga bisa melalui menu Find. Anda tinggal klik saja pada panah kecil di situ. Anda klik pada Find untuk mencarinya. Ya, jadi itu mengenai antarmuka yang ada di dalam MATLAB ya, yang bisa kita pelajari. Saya ulang kembali tadi, kita lihat baris menu yang ada di atas terdiri dari home, yang menampilkan perintah-perintah yang sering diakses, plots, menggambar
grafik berdasarkan satu atau beberapa buah variabel, kemudian apps di sini untuk mengatur aplikasi yang ada di dalam MATLAB, kemudian kemudian current folder, ini untuk menampilkan isi dari sebuah folder yang sedang aktif pada saat itu. Ini diperlihatkan, folder yang aktif pada saat itu adalah D.2. Workspace, ini untuk memperlihatkan variabel yang sedang dipakai pada saat itu. Command window ini berfungsi untuk mengetikkan perintah dan melihat hasilnya. Ini akan digunakan pada mode interaktif di dalam MATLAB. Nah, baik, perintah terakhir yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah untuk keluar dari MATLAB. Untuk keluar dari MATLAB, kita bisa mengetikkan perintah quit, seperti ini. Quit, kemudian kita tekan Enter. Ya, jadi itu perintah untuk mengakhiri atau keluar dari MATLAB. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.